Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Prihatama dari kelas 10 angkatan 1 SMK Negeri 50 Jakarta tahun 2022. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam sekaligus kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Melalui kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hukum yang singkat mengenai tujuan bulan Ramadan. Mengenai anjuran berpuasa di bulan Ramadan, sesungguhnya sudah Allah firmankan lewat ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari penggalan ayat di atas sudah jelas jika puasa diwajibkan bagi setiap orang yang beriman. Lewat ayat tersebut juga disebut bila puasa dimaksudkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu, sebelum ketakwaan diraih, bagi mereka yang berpuasa wajib untuk menahan segala nafsunya selama 1 bulan penuh di luar makan dan minum. Kelak di akhir, manusia yang berhasil dan benar-benar memaknai puasa dengan utuh, ia akan sampai pada derajat takwa. Semoga kita yang pada saat ini sanggup untuk sampai ke tujuan hakiki puasa. Itulah kuntum singkat yang dapat saya sampaikan. Segala manfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara jika ada salah ucap atau salah kata datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farita Vivi dari kelas 11 angkatan 1 SMK 50 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita sering mendengar sukses, tapi apa itu sukses sebenarnya? Banyak orang yang mengartikan sukses sesuai sudut pandang mereka sendiri-sendiri. Ada yang bilang sukses itu saat mereka kaya dan punya banyak harta, karena jika mereka punya banyak harta, mereka tidak perlu mengkhawatirkan masa tua mereka. Ada pula yang bilang sukses itu saat mereka berhasil mendapatkan kepercayaan dan kedudukan yang tinggi di mata masyarakat. Tapi di sisi lain, banyak orang yang percaya bahwa sukses akan terjadi ketika apa yang mereka impikan berhasil tercapai. Entah itu pendidikan, kekayaan, fisik, hubungan sosial, apapun itu, yang jelas sukses bisa diartikan ke dalam banyak hal. Itu wajar karena pada dasarnya manusia memang punya sifat dasar untuk selalu ingin menang. Mereka ingin mencapai sesuatu dalam hidupnya. Mereka ingin sukses dan merasa puas. Tapi jika dilihat dari sudut pandang agama, terutama Islam, sukses yang seperti itu sifatnya nisbi alias hanya sementara, karena suatu saat nanti kekayaan yang sering mereka pamerkan perlahan akan menyusut dan habis. Lalu wajah yang sering mereka mengagungkan akan mengerimbun dan tua. Dan saat mereka tua, karir bagus yang mereka banggakan akan digantikan oleh orang
lainnya lebih mudah. Itu semua tidak akan abadi karena abadi yang sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak orang seakan menutup mata, meski mereka tahu mereka tetap kukuh ingin mendapatkannya. Mereka bekerja keras, bahkan saking kerasnya, beberapa dari mereka lupa untuk menjalankan kewajibannya sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam Quran surah At-Taubah ayat 20 telah ditegaskan bahwa orang-orang yang beriman yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan benda, harta, dan diri mereka akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Itulah kemenangan sejati, berada di sisi Allah. Maka dari itu, selagi kita masih muda, ayo ubah persepsi kita tentang kesuksesan. Jangan jalani hidup semata-mata hanya untuk harta dan tahta, tapi jalanilah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia alasan kita hidup, maka Dia pula lah tujuan kita hidup. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Ramadhani dari 11 AKL 1 SMKN 50 Jakarta tahun 2022. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirinku sekalian, tidaklah seorang hamba tertimpa penyakit atau semacamnya kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Nah, jadi kita kalau lagi sakit atau kena musibah, jangan banyak mengeluh, banyaklah berdoa, meminta. Masa dosa kita lagi digugurkan, kita ngeluh, kan gak baik. Kita sebagai hambanya, banyaklah berdoa, meminta, dan memohon. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Khairunisa dari kelas 11 AKL 1 SMK Negeri 50 Jakarta tahun 2022. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat diberikan kesehatan hingga pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat di yaumul akhir. Salah satu ibadah utama di bulan Ramadan ialah sedekah. Islam menganjurkan umatnya untuk banyak sedekah. Sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah bukan hanya berupa harta, tapi juga berupa perbuatan. Contohnya, menyingkirkan duri di jalan, menyampaikan ilmu, dan memberikan senyuman termasuk sedekah. Orang yang bersedekah, hartanya tidak akan berkurang. Secara zahir, memang harta itu berkurang. Namun sebenarnya harta itu bertambah. Allah akan menambahkan karunia-Nya dan menggantikan harta yang telah disedekahkan itu melalui berbagai jalan. Dengan demikian, marilah kita banyak-banyak bersedekah pada bulan yang mulia ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmawati dari kelas 10 TKP 1 SMKN 50 Jakarta tahun 2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga para sahabat sampai kepada kita umatnya. Manusia tidak pernah lepas dari lika-liku cobaan hidup. Segala sesuatu yang menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan adalah ujian untuk menguji kualitas iman kita. Bila segala cobaan dihadapi dengan sabar, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi SAW bersabda, sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Maka ujian harus selalu dihadapi dengan sabar, karena bila seorang mendapat cobaan yang dihadapi dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah yang akan menimpa. Sabar itu ada 3 bagian. Pertama, sabar mematuhi ketaatan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Dan yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Demikianlah kultum Ramadan yang dapat saya sampaikan.
Semoga apa yang telah tersampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Nisa Maulidia dari 10 OTKP 1 SMK 50 Jakarta 2022. Pertama-tama marilah kita mengucap puji serta syukur kepada Allah yang sudah memberi nikmat berlimpah hingga saat ini. Juga tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, sampai kita para umatnya. Lewat kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan mengenai hikmah berpuasa. Hikmah sendiri mempunyai arti manfaat atau kebijaksanaan dari Allah. Lalu apa saja hikmah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Secara umum hikmahnya itu ada 5. Antara lain adalah: pertama, puasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kedua, sebagai bentuk latihan untuk mengontrol segala hawa nafsu, tak hanya makan dan minum. Ketiga, di bulan puasa kita dituntut untuk mampu melakukan yang terbaik setiap harinya. Keempat, dengan merasakan lapar dan minum, kita dilatih untuk berempati serta peka terhadap orang yang kurang beruntung. Kemudian yang terakhir yaitu kelima, hikmah puasa menyadarkan kita untuk terus berusaha dekat dengan Allah. Semoga kelima hikmah di atas dapat kita resapi dan dapatkan di bulan puasa tahun ini, sampai akhirnya derajat takwa bisa diraih setelah menjalani ibadah puasa atau puasa 1 bulan penuh. Semoga ada manfaatnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Nisa Maulidia dari 10 TKP 1 SMK 50 Jakarta 2020. Pertama-tama marilah kita mengucap puji serta syukur kepada Allah yang sudah memberi nikmat berlimpah hingga saat ini. Juga tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya. Lewat kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan mengenai indahnya toleransi. Toleransi dalam pandangan Islam adalah sikap saling menghargai dan menghormati keyakinan dan agama orang lain, bukan menyamakan atau mencampur adukan agama lain dengan keyakinan Islam itu sendiri. Terkait toleransi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadi, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada tukar-menukar dan penyebut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Wahai orang kafir, untukmu agamamu, yaitu kemusyrikan yang kamu yakini, dan untukku agamaku yang telah Allah pilihkan untukku sehingga aku tidak berpaling ke agama lain. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan tentang peringatan untuk melepaskan fanatisme yang merupakan musuh toleransi, di mana selama orang-orang masih berpegang pada fanatisme apapun, baik itu fanatisme agama, kesukuan, dan sebagainya. Toleransi Islam haruslah seiring dengan kebenaran. Jika toleransi itu menciderai nilai-nilai kebenaran dan bertentangan dengan akidah dan keyakinan, bertentang nilai kemanusiaan atau menzalimi kelompok lain, toleransi itu menjadi dosa dan tak boleh dilakukan. Islam adalah agama yang jelas dan gamblang tentang semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga tidak perlu memaksakan seseorang untuk masuk ke dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Safia Amanda dari 10 OTKP 1 SMKN 50 Jakarta 2022. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum yang bertema obat gelisah hati dan galau.
Kegelisahan adalah penyakit yang menyebabkan penyakit lain yang teramat banyak. Penyakit gelisah ini tidak ada obatnya, kecuali dengan penguatan dan peneguhan hati. Ketika hati bersandar, bertawakal, dan yakin kepada Allah, akan tercipta kekuatan iman, sehingga hatinya tidak akan dikalahkan oleh kegelisahan ataupun dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif yang berdampak buruk terhadap banyak orang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, betapa banyak rumah sakit penuh karena orang sakit jiwa. Tidak ada sebab lain kecuali kegelisahan menyebabnya. Sedangkan kegelisahan adalah penyakit yang akan mengundang banyak penyakit. Jadi teman-teman semua, jika kita sedang merasa gelisah atau galau, maka bertakwakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Prihatama dari kelas 10 angkatan 1 SMK Negeri 50 Jakarta tahun 2022. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam sekaligus kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Melalui kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hukum yang singkat mengenai tujuan bulan Ramadan. Mengenai anjuran berpuasa di bulan Ramadan, sesungguhnya sudah Allah firmankan lewat ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari penggalan ayat di atas sudah jelas jika puasa diwajibkan bagi setiap orang yang beriman. Lewat ayat tersebut juga disebut bila puasa dimaksudkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu, sebelum ketakwaan diraih, bagi mereka yang berpuasa wajib untuk menahan segala nafsunya selama 1 bulan penuh di luar makan dan minum. Kelak di akhir, manusia yang berhasil dan benar-benar memaknai puasa dengan utuh, ia akan sampai pada derajat takwa. Semoga kita yang pada saat ini sanggup untuk sampai ke tujuan hakiki puasa. Itulah kuntum singkat yang dapat saya sampaikan. Segala manfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara jika ada salah ucap atau salah kata, datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmawati dari kelas 10 TKP 1 SMKN 50 Jakarta 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya.
mencari ilmu demi menggapai ridho Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ketaatan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dirahmati Allah. Adapun untuk meningkatkan ketakwaan, maka tentu saja kita harus mau belajar, mengaji, dan menimba ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti sesuatu. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dan alam manusia. Setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimat." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimat. Karena tanpa ilmu, umat Islam hanya akan menjadi terbelakang dibandingkan dengan umat-umat lain di muka bumi ini. Semoga kita semua bisa terus belajar tanpa merasa malas, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya memiliki ilmu. Akhir kata, semoga kultum Ramadan ini bisa meningkatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Aziati dari kelas 10 akuntansi 1 SMK Negeri 50 Jakarta tahun 2022. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi illa yaumil mahasab. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan ridhonya kita masih bisa bernafas dan diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan hingga pada hari ini. Syahrul Ramadan, syahrul syiyam. Tak terasa kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Hingga pada bahasan kali ini saya akan menyampaikan sedikit kemuliaan pada bulan Ramadan, diantaranya yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berasal dari bahasa Arab yaitu Lailah dan Qadar. Lailah berarti malam dan Qadar berarti mulia. Lailatul Qadar ialah malam yang mulia pada bulan suci Ramadan. Namun tak ada yang tahu pasti kapan malam istimewa itu akan turun dan siapa yang akan mendapatkannya. Seperti kita ketahui bahwa pada malam itu malam yang sangat mulia, di mana pahalanya melebihi dari 1000 bulan. Pada malam itu semua makhluk di bumi ini mendapat kedamaian hingga akhir. Seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu barang siapa ibadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang dahulu. Salah satu keistimewaan malam Lailatul Qadar ialah ibadah di malam itu adalah diampuni dosa-dosanya terdahulu. Di malam ini banyak sekali keistimewaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pada saat turunnya malam Lailatul Qadar. Di antara tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar ialah matahari terbit di pagi hari tanpa bersinar atau tidak terang. Hal tersebut sebagaimana hadis riwayat Muslim yang berbunyi, matahari terbit pada pagi hari besar malam Lailatul Qadar tanpa cahaya yang menyilaukan, seolah-olah seperti malam hingga mimpi. Kedua, malam itu bulan terbit layaknya kelopak yang terbelah separuh bulan. Ketiga, pada malam itu menjadi sangat hangat namun tidak panas dan juga tidak dingin. Keempat, tak ada meteor yang tampak dari bumi di malam itu. Masya Allah. Semoga Allah pertemukan kita pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmawati dari kelas 10 TKP 1 SMKN 50 Jakarta tahun 2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga para sahabat sampai kepada kita umatnya. Manusia tidak pernah lepas dari lika-liku cobaan hidup. Segala sesuatu yang menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan adalah ujian untuk menguji kualitas iman kita. Bila segala cobaan dihadapi dengan sabar, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi SAW bersabda, sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Maka ujian harus selalu dihadapi dengan sabar, karena bila seorang mendapat cobaan yang dihadapi dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah yang akan menimpa. Sabar itu ada 3 bagian. Pertama, sabar mematuhi ketaatan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Dan yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Demikianlah kultum Ramadan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah tersampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.